Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini kembali khatib berwasiat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, senantiasa mengajak dalam kebenaran
juga senantiasa mengajak dalam kesabaran. Marilah sama-sama dalam kesempatan Jumat yang mulia ini senantiasa kita tingkatkan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjalankan semua aturan-aturan Allah di atas permukaan bumi ini. Juga takwa meninggalkan segala bentuk apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya wahai saudaraku, selama hari ini ada iman dan takwa di hati sanubari kita, maka yakin dan percayalah selama itu pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan naungan, perlindungan, pertolongan kepada kita yang beriman bertakwa kepada Allah. Bahkan iman takwa itu juga nantinya cikal bakal yang akan menyelamatkan kita. Tidak hanya kita selamat di dunia ini, terlebih lagi selamat kita akan kehidupan di akhirat kelak. Saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara salah satu nikmat terbesar kita hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat sehat. Betapa hari ini kita diberikan suatu nikmat yang paling luar biasa dalam kehidupan kita, yakni nikmat sehat. Bahkan satu di antara pesan daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah wahai umatku akan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Satu di antara 5 yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita ialah wasihataka qabla saqamika. Ingatlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Maka dengan nikmat sehat kita bisa melakukan semua aktivitas kita. Tidak hanya semata-mata aktivitas duniawi kita bisa lakukan, terlebih lagi kecuali hanya orang yang sakitlah yang mampu melihat betapa besar nikmat sehat, bahkan laksana mahkota di atas kepala kita masing-masing. Saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, suatu ketika ada seorang anak yang dia melihat ayahnya dari kejauhan, di mana sang ayah hanya bisa terduduk di atas kursi roda dengan tangan yang bergetar, dengan air liur yang meleleh. Kenapa? Karena sang ayah terkena penyakit yang namanya Parkinson. Seluruh anggota tubuh sang ayah bergetar, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki bergetar, karena sang ayah terkena yang namanya penyakit Parkinson. Maka pada saat itu pula sang anak berpikir sejenak, betapa dulu ayahku orangnya hebat, dulu ayahku orangnya dibangga-banggakan, dimuliakan, bahkan diagung-agungkan. Namun hari ini dia hanyalah seorang orang tua yang tak berdaya, yang hanya mampu duduk di atas kursi roda. Betapa dulu ayahku seorang bos besar, tegap langkahnya, kokoh berdirinya, bahkan lantang suaranya. Tatkala ayahku keluarkan perintah, maka tak satu pun di antara anak buahnya yang sanggup menolak perintah ayahku, siap laksanakan. Namun hari ini dia hanyalah seorang orang tua yang tak berdaya, yang tak mampu lagi berbuat apa-apa. Dia hanya bisa duduk di atas kursi roda dengan tangan yang bergetar, dengan air liur yang meleleh. Dia hanya tinggal menunggu kapan maut ajal memisahkannya. Tatkala datang maut ajal memisahkan, dia hanya tinggal menunggu menjadi santapan cacing tanah belaka. Maka pada saat itu pula sang anak berpikir sejenak, kalaulah ayahku dulu orangnya hebat, bahkan seorang yang dimuliakan berpangkat, namun hari ini semua kenikmatan itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah nasibku nanti sama seperti ayahku? Di 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun yang akan datang, akankah sama nasibku seperti ayahku? Maka tatkala kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini, manfaatkan sebaik-baiknya untuk
untuk bisa kita persembahkan memperoleh amal ibadah sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita hari ini bisa duduk bersimpuh di dalam masjid ini atas nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat umur yang hari ini kita miliki. Berapa banyak hari ini saudara kita yang Allah beri nikmat sama dengan kita hari ini, bahkan mereka jauh lebih banyak nikmatnya ketimbang kita. Hari ini kita diberi nikmat sehat oleh Allah, mereka jauh lebih sehat ketimbang kita. Hari ini Allah berikan kita nikmat waktu luang, waktu yang lapang, bahkan mereka jauh lebih lapang, lebih luas waktunya ketimbang kita hari ini. Namun kita patut bersyukur kepada Allah, ada satu nikmat yang Allah pertahankan dalam diri kita hari ini. Nikmat apa itu wahai saudaraku? Selain nikmat iman dan Islam, ada satu nikmat yang kita bersyukur kepada Allah, ialah nikmat istiqomah. Takut meninggalkan salat Jumat. Man tarakal Jumat salasu maratin tahawunan. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur sedikit pun, dengan sengaja meninggalkan salat Jumat, kata Nabi, khatamallahu ala qalbi, maka sungguh Allah akan tutup pintu hati mereka. Kalau sudah pintu hati sudah ditutup oleh Allah, lalu siapa lagi yang berhak membuka pintu hati yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih banyak di antara kaum muslimin hari ini wahai saudaraku yang merekanya menganggap enteng dengan salat Jumat. Setiap Jumat mereka tinggalkan salat Jumat tanpa rasa malu berdosa kepada Allah. Coba kita lihat, ada banyak hari ini saudara kita yang berada di atas lautan sana, yang mereka tidak bisa libur pada hari Jumat untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena takut anak istri di rumah tak makan sehari. Mereka tetap juga pergi melaut setiap Jumatnya. Pada akhirnya, pada siang Jumat yang berbahagia ini, mereka berada di atas lautan sana, tak bisa mengerjakan sholat Jumat. Tanpa rasa malu berdosa kepada Allah, mereka tinggalkan sholat Jumat pada hari ini. Na'udzubillah. Ada berapa banyak hari ini saudara kita yang berada di atas udara sana, karena kesibukan jadwal penerbangan tak bisa pada hari Jumat, menimba sebulan sekali 2 kali untuk melaksanakan sholat Jumat. Pada akhirnya karena kesibukan urusan pekerjaan, setiap Jumat mereka tinggalkan sholat Jumat. Na'udzubillah. Begitu juga ada banyak hari ini saudara kita yang berada di atas daratan ini, yang dikarenakan kesibukan pekerjaan, kesibukan urusan dagang, ditambah lagi kesibukan urusan politik. Setiap Jumat mereka berada di perjalanan, tunggu menunggu toko yang ada di depan rumahnya, takut mereka tinggalkan kalau melaksanakan sholat Jumat, rugi serugi-ruginya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka tetap duduk dengan tenang, santai-santai di rumah, sambil buka HP, main Facebook, main YouTube, segala macam. Tidak dia indahkan seruan Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat Jumat tanpa rasa malu berdosa kepada Allah. Mereka tinggalkan salat Jumat pada siang hari ini. Na'udzubillah. Namun kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan, nikmat sehat, waktu yang panjang, umur yang panjang. Kita manfaatkan nikmat sehat ini sebaik-baik mungkin. Terlebih lagi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat Jumat. Karena kita tahu bahwa kewajiban salat Jumat adalah perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jumat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil Jumat, apabila diserukan kepadamu untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah engkau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wazarul bai', tinggalkan segala pekerjaanmu, apapun urusanmu, apapun pekerjaanmu, termasuk urusan jual belimu, kata Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga ada banyak hari ini saudara kita yang mereka berharap bersama kita duduk mendengarkan khutbah Jumat di siang hari ini. Namun apa boleh buat, sebagian nikmat ditambah lagi kita tengok
di rumah sakit sana dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Ada yang sedang diinfus, ada yang sedang dipasang oksigen, ada yang sedang menjalani operasi. Bahkan ada saudara kita yang ala solat, mari solat, hayya ala falah, mari kita menuju kemenangan. Pada saat itu kita hanya bisa mendengarkan seruannya, tak bisa berbuat. Apa yang bisa kita lakukan pada saat itu? Hanya menangis, meneteskan air mata. Teringat betapa banyak nikmat yang sudah kita sia-siakan. Air mata darah sekalipun kita keluarkan pada saat itu, takkan bisa mengulang masa yang sudah berlalu. Dan terji'a ayamul lati madad, takkan pernah terulang masa yang sudah berlalu. Andai dulu di masa sehat, sempatlah kaki ini kita langkahkan ke masjid menunaikan solat Jumaat, ditambah lagi menunaikan solat Jumaat, solat 5 waktu, mungkin penyesalan tidaklah terlalu banyak. Andai dulu di masa sehat, sempatlah lisan ini senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir, berselawat kepada Rasulullah, mungkin penyesalan tidaklah terlalu banyak. Andai dulu di masa sehat, sempatlah tangan ini senantiasa mau menolong, membantu saudara yang sedang membutuhkan. Kakak, abang, adik, jiran, tetangga, sahabat, kawan karib. Ditambah lagi kita sambung hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita. Senantiasa kita jenguk mereka. Tak bisa setiap hari, minimal seminggu sekali kita datang menjenguk mereka ke rumah. Tak bisa seminggu sekali, minimal sebulan sekali kita jenguk mereka. Tak bisa sebulan sekali, minimal setahun sekali pulang kampung, jenguk kedua orang tua kita yang tinggal di kampung halaman. Betapa tersiksanya mereka menahan kerinduan terhadap anak-anaknya yang tak kunjung pulang-pulang. Andai itu kita lakukan, mungkin penyesalan tidaklah terlalu banyak. Namun andai kata itu semua tak sempat dan tak pernah kita lakukan, maka tak ada duka di atas duka. Hanya penyesalan yang bisa kita rasakan pada saat itu. Memang penyesalan datang pada akhir. Tak pernah penyesalan datang sebelum perbuatan itu terjadi. Maka bagaimana Allah gambarkan pada saat penduduk neraka Allah campakkan ke dalam api neraka. Pada saat itu mereka berkata kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, ya Tuhan kami, mata kami telah menyaksikan azab, ya Allah, wa sami'na, telinga kami juga sudah mendengarkan pekikan teriakan mereka yang ada dalam neraka ini, Allah. Apa yang mereka minta kepada Allah tatkala mata dan telinga sudah menyaksikan azab Allah Subhanahu wa taala. Satu yang mereka minta kepada Allah, farjina, kembalikan kami Allah ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihah inna muqinun, kami akan beramal saleh, kami yakin seyakin-yakinnya. Namun penyesalan pada saat itu tiadalah berguna. Maka menyesallah kita hari ini, mumpung Allah masih berikan nikmat sehat, umur yang panjang, waktu luang yang banyak. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita bisa memperoleh ridha Allah, berkahnya Allah, meraih pundi-pundi amal yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور الإسلام، ونور قلوبنا يا الله بنور الإيمان، ونور قلوبنا يا الله بنورك كما نورت الأرض بنور شمسك والقمرك أبدا أبدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين يا الله في كل المكان وكل الزمان، خصوصا إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.